Halo semuanya, selamat datang di podcast hari ini. Di segmen ini kita akan membahas tentang media digital. Nah, sebelum mulai podcast ini, gue mau memperkenalkan diri. Nama gue Muhammad Rio Ferdianto. Di sini gue sebagai host. Oke. Nah, kita tuh semuanya pasti pakai media sosial kan setiap hari. Gimana sih cara kita pakai media digital buat sesuatu yang lebih positif gitu? Kayak gimana bangun kesadaran sosial. Nah, yuk kita bahas rame-rame lah. Oke, di sini gua gak sendirian aja. Di sini gua ada yang nemani, yaitu narasumber. Ya, yuk silakan masuk. Oke, selamat datang di podcast hari ini. Ya, baik. Silakan memperkenalkan diri. Baik. Jadi nama saya Muhammad Reva Caneja Irawan, bisa dipanggil Revo. Lalu saya mahasiswa Indra dari jurusan Sistem Informasi. Baik, Mas Revo. Gimana sih tanggapan media digital ini yang sekarang lagi ini banget? Nah, kasih tanggapannya dong buat teman-teman kita yang lagi digunakan media digital. Ya, untuk tanggapannya sih, ya pastinya kan yang namanya media sosial kan pasti banyak ya, plus mukanya juga. Ya, Apalagi soal internet, gadget gitu ya. Dunia internet juga lebih luas. Ya. Ada yang baik, ada juga yang buruk. Nah, itu sebetulnya tergantung diri kita sendiri. Jadi kita tuh memilih diri kita untuk terjun kemana. ya, Tanggapan media sosial ya, banyak anak muda yang menyalahgunakan media sosial juga. itu seperti apa? Ya, kan sudah. Untuk seperti apanya sih? Contohnya seperti kayak memprovokasi buat tawuran gitu. Anak muda kan banyak, apalagi khususnya di SMK ke atas. Ya, Kan rame-ramenya anak tawuran. Lalu ada geng motor juga, itu di sosial media. Facebook contohnya itu yang paling ramai. banyak yang ngirim-ngirim gituan ya. Iya. Ya, jadi gitu tanggapan Mas Revo. Seperti Ya. itu media digital. Iya. Sekarang ini. Ya, untuk kalau yang baiknya sih ya kita bisa jadi lebih tahu informasi seperti kayak di Indonesia tuh ada berita apa aja sih dari pemerintahan atau apa gitu kan, kita bisa lebih tahu dari internet gitu. Oke. Sebelum itu kita lanjut masuk pertanyaan aja ya. Ya. Biasanya Mas Revo ini aktif di media sosial apa aja sih? Dan gimana? Dan biasanya ngapain aja gitu menggunakan media sosial? Ya, kalau saya sendiri sih pastinya aktif di semua media sosial seperti Facebook, lalu Instagram, lalu ada YouTube juga, ada apa tuh namanya, Twitter. Oke. Ya. Nah, kalau saya sendiri sih menggunakan media sosial itu untuk membagikan Hal-hal positif. kesehariannya saya sendiri. Iya, bisa. Seperti lifestyle lah. Lifestyle. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Ya. Oke, Mas Revo, pertanyaan selanjutnya. Menurut Mas Revo itu, kenapa sih media sosial itu penting buat bangun kesadaran sosial? Ya. Apa sih yang bikin pesan di media digital itu gampang menyebar? Ya, menurut saya media sosial itu ya cukup penting ya, apalagi di era sekarang itu, era digital, semuanya juga pada megang yang namanya gadget ya. Ya, gitu. Ya. Nah, itu tuh penting banget buat kita. Jadi kita tuh harus tahu informasi seperti lingkungan itu di luar sana itu luas, bukan hanya di lingkungan kita saja. Ya. Dan berita-berita di luar juga banyak yang perlu kita ketahui, dan itu pun juga bisa jadi buat ilmu kita sendiri gitu. Dan tentunya
tergantung pada orangnya sendiri bagaimana cara menggunakan media digital. Nah, lalu untuk yang pertanyaan kedua tadi apa? Soal apa tadi? Pertanyaan kedua itu soal pernah nggak sih Mas Revo itu lihat konten-konten di medsos, di media sosial yang bikin Mas Revo sadar itu sama isu tertentu, misalnya soal lingkungan atau sosial, kayak lingkungan di sekitar Mas Revo atau di mana yang Mas Revo tahu aja. Ya, untuk itu sih pastinya pernah seperti sindir menyindir. Oke. Dan melalui media sosial itu kan dulu pernah ada kejadian di 2019 2002 sampai 2020 itu ya Kak, tentang sindir menyindir itu sampai dari semua netizen di Indonesia kan ikut menyindir juga. Tahu sendiri kan netizen plus 62 seperti apa kalau di media sosial. Kalau udah yang namanya menghujat itu ya pasti seneng pada rame. Tapi orang yang dihujat juga malah kayak ngepost video kayak dia nangis atau gimana, malah ngehujat balik. Jadi itu kayak tidak ketemu akhirnya gitu. Jadi mereka juga seneng yang buat konten aslinya, tapi ya ada sakit hatinya juga. Kadang ada yang sampai bawa-bawa orang tua di media sosial itu kan kasihan. Iya, salah libat ya kontennya. Ya, pertanyaan selanjutnya, Sepo. Menurut Mas Sepo ini bikin konten itu susah nggak sih? Misalnya kayak orang-orang nih lebih suka lihat konten-konten lucu atau viral. Nah, itu jadi tantangan nggak sih buat Mas Revo sendiri? Oh, ya tentunya tidak sih. Membuat konten itu bukan untuk kita menjadi artis kan. Iya. Kita hanya ingin menyebar video yang kita ingin sebar. Sama menghiburkan sama itu ya. Iya, contohnya saya kan di media sosial itu aktif untuk mempost video lifestyle. Lifestyle itu kan kayak keseharian hidup saya. Ya, kayak day my life gitu. Iya, day in my life. Jadi itu lebih mudah. Jadi kayak apa ya namanya? Kamu misalkan sekolah, ya kan? Sekolah aja itu bisa kamu buat konten. Kalau kamu niat ngevideo. Tapi tentunya kamu pasti gengsi. Iya. Banyak orang. Ya. Malu gitu ya. Iya, malu. Dan tentunya pasti banyak hujatan juga dong. Iya, mau takut itu. Kita takutnya di situ ya. Iya. Sebetulnya itu sih terserah kita mau menanggapi atau enggaknya. Iya. Karena itu kan media sosial kita, konten kita, kita mau ngepost apapun itu terserah kita. Dan yang kalau ngepost video ya nggak perlu lah kita nyari-nyari siapa penontonnya, semua yang nonton. Kita tuh kalau ingin ngepost video ya ngepost aja. Seperti di Instagram, TikTok itu ya untuk post-post biasa. Kecuali kalau YouTube kan kebanyakan buat entertainment. Iya, entertainment. Artis. Tuh. Oke. Ya jadi lebih mudah lah kalau kita. Iya, iya. Cuman pada gengsi aja gitu. Iya, gengsinya gede. Anak muda sekarang tuh gengsinya terlalu besar untuk membuat kita video, apalagi disebarkan ke media sosial. Kalau kita udah dihujat tuh, wah sakit hati tuh. Dalam banget sakit hatinya. Iya dong. Oke. Sebelum pertanyaan selanjutnya, diminum dulu kita. Minum. Ya, baik. Biar nggak tremor-tremor aja gitu. Ya. Bawa enjoy aja ya kan? Ya kan Mas? Ya lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut Mas Revo ini, kalau mau bikin orang tertarik sama isu sosial di media sosial, biasanya gimana sih caranya biar kontennya tetap menarik gitu? Kalau konten tetap menarik itu ya tergantung kita mempost video apa dulu. Jadi awalnya kita tuh mempost video misalnya nih kita menjadi food vlogger. Jadi kita ngepostnya tentang lifestyle kehidupan kita kesehariannya
makan gitu, setiap makan kita rekam. Dan itu kalau misalnya kita post terus, kayak kita jalan-jalan nih, misalnya kita makan ke restoran apa, kita post. Ya, hampir-hampir seperti itu ya. Iya, itu kita kalau postnya rajin setiap hari, itu pasti Bakal orang-orang bakal tahu. Dan Ya. itu juga keuntungan di restoran, misalnya makanannya enak, restorannya lebih menguntungkan. Iya. Dan untuk kedepannya itu pasti bakal pelanggan mereka bakal meningkat. Ya, Apalagi tentunya warga Indonesia kalau udah dengar harga yang murah nih pasti rame. betul banget Mas Revo, betul. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut Mas Revo, cara sederhana apa yang bisa mahasiswa lakukan supaya konten mereka lebih nyampe ke orang banyak? Gimana sih caranya? Simple gitu tuh. Ya, untuk cara sederhananya ya. Cara sederhananya itu yaitu tadi kayak kita tuh mempost video keseharian kita ya, yang baik-baik aja lah, kita menyebarkan yang baik-baik aja, jangan yang kayak hujat atau gimana, jangan gitu. Kalau kita ngepostnya rajin pasti ya siapapun juga bakal nonton gitu. Tapi kalau kita bikin konten takut buat ngepost gimana itu? Kalau takut buat ngepost itu diri kita tuh tinggal lihat saja ke cermin misalnya. Ya, Kita lihat ya motivasi gitu ya. Iya, membuat motivasi sendiri. Jadi itu kita ngeliat ke cermin. Kenapa sih kita kayak malu? Kenapa kita harus gengsi? Ya. Kan kita juga menyebarluaskan yang baik. Atau kita kalau ada informasi seperti contohnya ada jalanan yang ditutup atau gimana atau macet, kita informasiin. Atau kecelakaan itu juga kita informasiin bisa. Kayak viral-viral itu ya. Iya. Ya. Nih, pertanyaan terakhir nih Mas Revo. Ya, terakhir ya Mas Revo ya. Menurut Mas Revo pribadi, gimana sih cara kita sebagai mahasiswa bisa mulai bikin perubahan lewat media digital? Ada nggak sih tips dan triks dari Mas Revo nih buat yang lain gitu, yang mungkin mau coba konten gitu, mau mulai konten, tapi masih bingung mau mulai dari mana gitu. Ya, untuk mulainya sih kita nggak usah bingung. Kita bisa pilih aja, misalnya kamu suka ngegame, tapi kamu gengsi munculin mukamu. Udah, yang direkam game aja. Ya, Gitu. yang layarnya aja ya. Iya. Layar gamenya Dan aja. di dalam kata-kata itu ya, jangan ada kata-kata yang kasar atau gimana. Karena yang nonton itu umurnya bukan hanya orang dewasa. Iya. Orang Pasti ada yang- mana yang baik atau buruk. Iya. Ada juga anak kecil, bahkan anak kecil sekarang itu Udah main-main katanya itu udah mulai luar biasa, luar biasa banget ya Mas Revo. luar biasa. Iya, saya juga. Ini kok saya kayak gitu semua Mas Revo. Iya, Parah banget Mas Revo. ya baik. Ya. Kalau untuk video keseharian seperti lifestyle gitu, kita bisa mulai seperti ngerekam tanpa kita ngerekam wajah kita. Seperti kita misalkan ngerekam video lingkungan atau yang sekiranya bagus gitu kita rekam Iya. gitu. Kayak buat apa tuh namanya teh ya? Estetik gitu ya. Iya, Apa estetik. gitu. Dan Kayak gitu. Contohnya Apa, saya? kayak di Jakarta itu kan banyak KRL kan. Iya, KRL kalau di gedung. KRL itu biasanya yang banyak yang video juga itu, Buat biar dan itu juga bisa menginformasikan situasi kereta di Jakarta itu seperti apa gitu. tapi kalau banyak nih ya, kalau mau buat konten tuh kadang ada yang suka ngeluh gitu kayak cuma aduh alat-alatnya kurang atau apa gitu lah. Itu gimana Mas Revo? Ya, untuk alat itu kita sebetulnya nggak perlu dipikirkan panjang. Kita tuh bisa pakai alat apa adanya dulu, Iya. seperti handphone apa sih, siapa sih yang nggak punya? Bahkan anak SD pun sekarang banyak yang punya Ya, banyak yang make ya. handphone sendiri, nggak usah yang mahal-mahal, handphone kita rekam sendiri gitu. Tapi ya
kita menyebarkan ke media sosial itu juga jangan sebarin yang negatif gitu. Jangan jadikan yang tidak umum itu menjadi umum. Ya, Apalagi kata-kata kasar itu ya makin banyak ya. ya makin banyak. Bahkan anak kecil pun sekarang sudah berani ngomong seperti itu. Oh jadi gitu ya Mas Eko ya. Iya, Jadi gak usah ngomong kayak alatnya kurang atau apa. Yang penting mah niat usaha gitu ya kalau buat konten. iya. Yang penting itu ada niatnya. Iya, Kalau dia berniat, hilangin gengsi. iya. Oke, segitu aja ya Mas Eko ya. Ya baik. Dari pertanyaan saya yang diberikan Mas Eko. Oke, terima kasih sudah menemani saya jadi narasumber. Ya, Terus juga memberi ilmu buat ya, teman-teman yang di luar sana. ya, Oke, terima kasih banyak Mas Eko ya. ya. Terima kasih. Ya. Ali. Oke, silakan. Oke, oke guys, podcast kali ini telah selesai. Gue harap podcast ini bisa menjadi wawasan buat kalian semua. Kayak apa sih media digital itu? Terus contohnya gimana? Terus apa sih caranya atau gimana? Oke, sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.